Bab 3360. Terlalu kuat. 3 tamu, silakan ikut aku untuk naik ke puncak gunung. Meski Ketua Yun sudah pergi, dia sudah mengatur pelayan rumah untuk membawa Eric Kin mereka keliling di kolam spiritual puncak gunung. Asosiasi dagang King Yun sangat kaya, jalan di Villa Kabut Awan juga sangat bagus, kolam spiritual di puncak gunung juga sama. Selain memiliki reiki yang kuat, juga sangat tenang dan tidak diganggu orang lain. Eric Kin sangat puas dengan tempat ini. Karena menyelesaikan banyak hal, langit sudah gelap, jadi perlu istirahat 1 malam sampai besok siang baru mulai mengobati Vinola Su. Kemudian Ketua Yun datang lagi. Setelah membujuk hati Violeta Yun yang hancur, kondisinya menjadi lebih tenang. Malam hari, Eric Kin tidak tinggal di kamar yang disiapkan Ketua Yun, melainkan pergi ke sekitar kolam spiritual. Dalam mengeluarkan ilmu tiada dua memerlukan persiapan yang matang. Sebuah formasi besar mulai muncul dari luar kolam spiritual. Yang dibutuhkan Eric Kin adalah reiki yang melimpah, bukan harus masuk ke kolam spiritual. Formasi ini sudah dicoba berkali-kali oleh Eric Kin dalam dimensi pemurnian obat. Sekarang Eric Kin mulai memasukkan energi kehidupan ke berbagai pola formasi. Ilmu tiada dua adalah satu macam jurus Taoisme. Keajaibannya adalah bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan menurunkan kekuatan. Selain itu, ilmu tiada dua ini memerlukan alat bantuan luar untuk digabungkan. Misalnya Eric Kin memerlukan 3 macam perubahan, maka harus meningkatkan reiki dan kerohanian ke tingkat tertinggi barulah bisa membentuk perubahan ketiga. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki memecahkan ketenangan malam di puncak gunung. Violeta Yun datang mendekat, memakai baju berwarna putih, mata membengkak, kelihatan sangat pucat. Violeta Yun berhenti berjarak 10 meter dengan Eric Kin. Eric Kin berhenti dan memandang ke arahnya. Ada hal apa? Eric Kin sebenarnya juga sangat kasihan dengan gadis yang polos tertipu oleh pria brengsek seperti Yusuf Zhang. Eric Kin, kakek bilang aku seharusnya mencari waktu untuk datang berterima kasih denganmu. Pandangan mata Eric Kin pada Violeta Yun bercampur aduk. Aku sangat membencimu sama seperti membenci Yusuf Zhang, apa kamu mengerti perasaan ini? Ini juga wajar. Aku sudah membongkar kemunafikan Yusuf Zhang, lalu menjatuhkan percaya dirimu. Orang yang kehilangan harapan pasti akan jatuh, kamu wajar membenciku, ujar Eric Kin dengan tenang. Kakek bilang kamu tidak akan peduli dengan hal ini, ternyata benar. Violeta Yun mencari anak tangga dan duduk. Angin malam menghembus rambutnya hingga terbang ke belakang. Kita berusia yang sama, tapi kultivasimu cukup tinggi, aku seharusnya memanggilmu senior, bolehkan aku memanggilmu Kak Eric? Boleh, terserah kamu. Eric Kin menundukkan kepala, lalu memasukkan energi kehidupan ke satu titik. Kakek khawatir aku akan bunuh diri karena Yusuf Zhang, dia selalu menganggap aku masih kecil, ujar Violeta Yun. Tapi, aku juga tidak bodoh, akan mati demi seorang brengsek. Kak Eric, menurutmu kehidupanku apa bagaimana? Hah? Eric Kin mengangkat alis matanya. Merasa ada yang aneh dengan nada bicara Violeta Yun ini. Jangan salah paham, aku bukan sedang ngambek. Aku sudah pikir baik-baik, tidak ada orang yang bisa melewati ujian hati manusia ini. Jadi, aku tidak seharusnya mencintai seseorang. Kamu percaya tidak, suatu hari aku akan jatuh cinta pada pria lain. Jika dia ikut ujian hati ini, hasil akan sama, ujar Violeta Yun. Eric Kin tak berdaya. Gadis ini sedang ngambek, pemikiran pun sangat ekstrim. Jadi kamu berencana hidup sendirian sampai tua? Tanya Eric Kin.
Jika menikah dengan orang seperti Yusuf Zhang, bukannya juga akan hidup sendirian. Ujar Violeta Yun. Hidup ini keras, tidak ada namanya cinta sejati. Jadi, aku harus berterima kasih padamu, memberitahu aku bahwa dunia ini selain kakek tidak boleh mempercayai orang lain. Tidak, kepercayaan juga dibagi batasnya. Kamu boleh percaya dengan Yusuf Zhang, tentu akan ada masalah. Andai saja kalian bisa saling melewati rintangan dan berjuang hidup mati, pasti akan hidup bersama, ujar Eric Kin. Violeta Yun langsung tersenyum mendengar ini. Kak Eric, dengar-dengar kamu kesini demi menolong orang. Apa orang itu adalah pasangan seimanmu? Betul. Menurutmu, kamu bersedia mengorbankan segalanya demi menolongnya? Tentu saja, dia pantas menerima ini, ujar Eric Kin dengan tegas. Dengan kata lain, kamu mengira semua ini pantas. Tapi, bagaimana jika pasangan seimanmu ini sama seperti Yusuf Zhang, hanya mengandalkanmu saja? Violeta Yun tersenyum licik. Kamu gunakan waktu menyelamatkan dia untuk meningkatkan kultivasi, bukannya akan lebih baik? Kenapa harus melewati berbagai rintangan demi menolong orang lain? Apa kamu tidak merasa tidak pantas? Eric Kin melihat dengan serius ekspresi Violeta Yun dan tercengang. Anak ini sedang menyindir ya? Atau benaran merasa seperti itu? Aku tidak mengganggu Kak Eric lagi. Anggap saja aku lagi omong kosong, semoga berhasil ya. Usai berkata, Violeta Yun diam-diam meninggalkan lapangan. Eric Kin mengelus dagunya melihat punggung belakang Violeta Yun dan merasa pusing. Dia harus baik-baik introspeksi, apa menggunakan formasi sihir terlalu kuat. Pengujian hati manusia ini, langsung mengubah sikap Violeta yang dari polos menjadi kejam. Orang yang baik langsung menjadi berdarah dingin, jika tidak ditahan. Setelah Ketua Yun meninggal, Violeta Yun akan menjadi orang seperti apa? Orang berdarah dingin yang mementingkan diri sendiri. Kita memang harus mewaspadai orang, tapi jangan keterlaluan. Keesokan harinya, saat matahari terbit, semua persiapan sudah selesai. Lapangan di samping kolam spiritual sudah dipenuhi cahaya perisai yang samar-samar. Eric Kin melambaikan tangan mengeluarkan Iblis Fu dan Black Demon. Eric Kin, kamu yakin? Tanya Iblis Fu. Black Demon yang di samping juga panik. Iya, aku akan memasukkan semua energi ke badan Vinola dan tidak sadar diri. Agar kalian tidak terkurung dalam kerohanian, aku lebih baik mengeluarkan kalian, ujar Eric Kin. Tuan tenang saja. Aku dan Iblis Fu akan melindungi keselamatanmu, tidak akan membiarkan orang lain melukai Tuan, ujar Black Demon yang mencari muka. Iya, pas aku tidak sadar diri, mohon kalian lebih berhati-hati, tapi aku juga sudah mengatur orang lain menjagaku. Bersambung.